Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Mawa dalam materi daring. Untuk materi kali ini yakni pelajaran PLH, yakni tentang macam-macam tanaman yang ditanam di lahan sekolah. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang lahan sekolah. Ada lahan sekolah yang sempit dan ada juga lahan sekolah yang luas. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini sehat semua ya. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua sehat. Untuk pembelajaran kita yang pertama yakni kalian mampu menyebutkan jenis-jenis tanaman pelindung dengan benar. Dan yang kedua, kalian mampu menyebutkan jenis-jenis tanaman toga dengan benar. Baik anak-anak, lahan sekolah yang luas maupun yang sempit itu bisa digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah tanaman pelindung dan tanaman toga. Yang pertama adalah tanaman pelindung. Apa itu tanaman pelindung? Tanaman pelindung adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di bawah atau di sekitarnya. Dari apa saja? Dari erosi tanah, terik matahari, dan curahan air hujan. Lah, kalian lihat gambar yang Ustazah tayangkan, itu adalah salah satu contoh tanaman pelindung yakni trembesi. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri tanaman pelindung itu yang pertama dia harus mempunyai akar yang kuat. Karena tadi salah satu contohnya adalah untuk mencegah terjadi erosi tanah. Jadi akarnya harus kuat agar tidak longsor. Dan yang kedua adalah batang berkayu. Pohonnya itu biasanya besar dan berkayu. Karena apa? Syarat yang ketiga, daun lebat dan rindang. Nanti hubungannya dengan menopang daunnya yang lebat dan rindang. Oke, selanjutnya contoh-contoh atau jenis tanaman pelindung yang sering kita jumpai bahkan ketika kita melewati samping sekolah Irada, maka kita akan menemui yang pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin dia mempunyai daun yang sangat lebat dan bentuknya cirinya khas seperti bukit ya. Dan dia memiliki akar gantung yang berfungsi untuk akar napasnya si beringin untuk mengambil karbon dioksida dan uap air yang ada di udara. Dan yang kedua adalah pohon trembesi. Pohon ini juga mempunyai akar yang kuat, batangnya juga sangat kuat, daunnya juga sangat lebat, dan diameternya juga sangat besar sehingga cocok digunakan untuk berteduh. Yang ketiga adalah pohon akasia. Ini juga memiliki bentuk yang seperti payung, jadi untuk berteduh. Dan biasanya ini kita sering jumpai di persawahan ataupun di daerah gunung. Dan yang terakhir ada pohon glodokan. Ini pohonnya tidak begitu besar, tetapi dia memiliki daun yang lebat dan ini sangat bermanfaat sebagai anti polutan. Makanya biasanya pohon ini sering ditanam di jalan-jalan atau di halaman rumah atau di halamannya hotel-hotel. Biasanya kalian akan menemui pohon glodokan ini.
Baik anak-anak, untuk tanaman pelindung sudah paham ya? Ustazah akan lanjutkan. Selanjutnya adalah tanaman toga. Apa itu toga? Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga yang berfungsi sebagai penyedia obat sekaligus berupa taman berestetika. Estetika itu mempunyai nilai keindahan. Ya, jadi selain dia bermanfaat untuk obat, dia juga digunakan untuk keindahan perkarangan atau halaman rumah. Untuk pengertian toga sendiri yaitu sebidang tanah, baik di halaman, pekarangan, atau di kebun yang dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman yang berkhasiat obat dalam upaya memenuhi kebutuhan obat keluarga. Dan gunanya apa sih kok kita disarankan menanam toga? Ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara yang murah, mudah, aman, dan nyaman karena kita tanam sendiri. Untuk selanjutnya, fungsi dari toga itu apa? Yang pertama adalah sebagai sarana mendekatkan tanaman obat kepada masyarakat untuk upaya kesehatan mandiri. Jadi, kalian bisa langsung memanfaatkan toga ketika kalian sakit, ketika kalian tidak enak badan, maka kalian bisa langsung memanfaatkannya untuk kesehatan kalian sendiri. Itu salah satu fungsi toga yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pendaya gunaan tanaman obat yang dapat diarahkan untuk peningkatan kesehatan atau promotif. Yang kedua untuk pencegahan penyakit atau preventif. Yang ketiga untuk penyembuhan penyakit atau kuratif. Dan yang terakhir pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Ingat ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang terakhir, melestarikan budaya pengobatan tradisional sebagai warisan leluhur dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat. Jadi warisan leluhur kita itu tidak terlupakan karena kita di Indonesia adalah negara di mana keberagaman hayatinya sangat melimpah. Salah satunya adalah tanaman obat keluarga ini. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis tanaman toga. Ini sering kita jumpai, bahkan kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah lidah buaya atau aloe vera. Ini berkhasiat untuk apa? Yang pertama untuk mengurangi iritasi. Jadi kalian yang gatel-gatel atau kulitnya merah-merah bisa menggunakan lidah buaya untuk mengobatinya. Dan yang kedua adalah untuk melembabkan kulit. Ketika kulit kalian kering, maka bisa kalian gunakan lidah buaya ini. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Dan terakhir ialah menyuburkan rambut. Makanya biasanya lidah buaya ini sering dimanfaatkan untuk alat-alat kecantikan atau alat kosmetik. Nah, itu adalah contoh gambar dari pohon lidah buaya. Untuk pemanfaatannya dari lidah buaya ini dimanfaatkan daging dalamnya biasanya. Selain untuk obat luar, lidah buaya ini juga dapat dikonsumsi. Tapi harus dihilangkan dulu getahnya atau kulit daun bagian luarnya. Yang kedua ada sirih atau piper beetle. Ini berfungsi untuk antiseptik. Antiseptik itu antibakteri. Yang kedua anti jamur, mengurangi peradangan. Jadi yang radang batuk biasanya itu bisa pakai ini, menghentikan batuk, menghilangkan gatal dan karminatif.
karminatif. Ustazah, apa itu karminatif? Karminatif ialah obat yang digunakan untuk mempermudah kita untuk buang kentut. Jadi yang begah atau yang masuk angin yang tidak bisa kentut, nah itu bisa pakai ini. Itu namanya karminatif. Bentuk daunnya seperti yang Ustazah contohkan yang ada di gambar. Nah, untuk tumbuhannya dia itu tumbuhan merambat. Jadi akarnya itu akar melekat yang bisa, namanya akar pelekat, mempunyai sulur yang bisa merambat. 3 adalah jahe atau Zigiber officinale. Nah, ini khasiatnya banyak sekali apalagi pada saat pandemi seperti ini. Khasiat jahe sangat bermanfaat sekali. Makanya jahe itu harganya agak mahal ya, karena dia memiliki khasiat yang luar biasa. Yang pertama, dia memiliki khasiat untuk meredakan nyeri persendian. Jadi buat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya sering mengalami nyeri pada persendian atau disebut rematik, itu bisa dibantu dengan mengkonsumsi jahe. Meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, ini penting sekali ya pada saat sekarang pandemi. Daya tahan tubuh kita itu harus selalu meningkat. Imunitas tubuh kita itu harus selalu bagus. Nah, salah satunya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ialah jahe. Selanjutnya, mengurangi mual dan muntah dan menghalangi pertumbuhan beberapa strain patogen saluran pernafasan. Strain patogen itu apa, Ustazah? Strain patogen itu ialah bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Contohnya batuk, bronkitis. Nah, itu bisa dicegah dengan meminum jahe. Biasanya jahe ini bisa dipadukan dengan kunyit atau daun mint ataupun madu. Nah, baik anak-anak, selesai sudah penjelasan Ustazah tentang jenis-jenis tanaman pelindung dan jenis-jenis tanaman obat. Tentunya di sekitar kita akan lebih banyak lagi contohnya selain yang Ustazah contohkan tersebut. Oleh karena itu, tugasnya untuk PLH kali ini ialah mencari informasi di internet 3 contoh tanaman pelindung dan 3 contoh tanaman obat keluarga. Untuk yang tanaman obat keluarga ini beserta khasiatnya dan harus memberikan contoh selain yang sudah Ustazah contohkan. Silakan kalian tulis di buku tulis PLH. Untuk formatnya akan Ustazah share di grup WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.